tahun 2025 akan disampaikan oleh 1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. 2. Mitra Pembangunan Direktur Eksekutif Yasmin Sulawesi kepada Ayahanda Haji Ahmad Jahran dan Bunda Rastati Pengurusnya dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kampanye perlindungan anak dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Wajo tahun 2025. Lalu kami informasikan bahwa Hari Anak itu jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2025, namun kita laksanakan pada hari ini sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Bupati Wajo yang dihormati, dasar pelaksanaan kegiatan ini bahwa yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya tujuan pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak. Yang pertama perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, lembaga perbankan, dunia usaha, organisasi wanita, lembaga pemerhati perempuan dan media, satuan pendidikan dan forum anak. Ini berarti bahwa kegiatan ini terselenggara telah memenuhi unsur pentahelix, ya, pentahelix yang diharapkan berkolaborasi memberikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kemudian sumber dana kegiatan kita adalah APBD Kabupaten Wajo, kemudian didukung oleh Yasmin Sulawesi, UNICEF Indonesia dan Save the Children. Oleh karena itu pada kesempatan ini laporan penyelenggaraan juga kami bersama dengan Direktur Yasmin Sulawesi yang juga akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan hormat dipersilakan. Baik, izinkan saya melanjutkan. Saya mewakili teman-teman dari Mitra Pembangunan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Wajo yang telah menerima kami untuk berkolaborasi. Saya rasa ini adalah kolaborasi yang hebat dan kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari beberapa mitra pembangunan seperti tadi yang disebutkan, yaitu dari UNICEF, Yasmin Sulawesi, Save the Children, kemudian dari Wajo Institute, PATBM Center. Demikian juga ada titipan dari teman-teman alumni Angkatan 89 SMA Santa Ursula Jakarta. Kami juga didukung oleh Abdesi, PT Bank Sulselbar, Basnas dan Sinergi Media Sinergi. Kami perlu menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari pimpinan UNICEF, perwakilan Sulawesi dan Maluku karena beliau tidak berkesempatan hadir bersama kita di tempat ini dan beliau meminta kami untuk menyampaikan permohonan maaf. Sebagai mitra pembangunan, kami merasa terhormat dengan kegiatan ini karena melalui kegiatan ini kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, inklusif dan ramah bagi anak, dan kami percaya bahwa investasi yang terbaik adalah investasi pada anak karena mereka adalah masa depan anak. Mari terus bergandengan tangan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Wajo dapat tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan terlindungi dari berbagai bentuk yang tidak diinginkan, termasuk tentunya pencegahan perkawinan anak, karena melalui upaya ini kita bisa melindungi anak kita dari kondisi stunting, putus sekolah, pekerja anak, dan tentunya persoalan kemiskinan. Dirgahayu anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju. Masih kola jolo, majama jolo, nampa boting, Wajo sayang anak. Sekian laporan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan suara anak
oleh Duta Anak Kabupaten Wajo tahun 2025, Muhammad Novel Rusman, Ahmad Fauzi Ramadan, Salmawati Syarif, dan Maiselda Dwi Ayuda. Dan akan dilanjutkan pembacaan deklarasi stop perkawinan anak oleh Maulidia Suwardana dan Muhammad Daniel Habibur Rahman Altaf dari Forum Anak Tamanadeka Kabupaten Wajo. Anak Kabupaten Wajo tahun 2025. Kami anak Kabupaten Wajo menyuarakan: 1. Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan regulasi dan peraturan mengenai perkawinan usia anak ke seluruh elemen masyarakat guna meminimalisir angka perkawinan usia anak di Kabupaten Wajo. 2. Meminta kepada pemerintah untuk menghapus kesenjangan pelayanan demi mewujudkan akses kesehatan yang adil dan terjangkau bagi anak-anak. 3. Meminta kepada pemerintah agar memudahkan akses menuju ke layanan kesehatan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, serta terciptanya layanan kesehatan yang ramah anak. 4. Meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti eksploitasi anak dalam bentuk pekerja anak untuk kepentingan tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pencatatan sipil, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran dan KIA, Kartu Identitas Anak. 6. Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di setiap instansi dan tempat umum di Kabupaten Wajo. 7. Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan layanan informasi anak melalui penguatan PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, di tingkat kabupaten sebagai pusat edukasi, literasi, dan partisipasi anak yang inklusif. 8. Meminta kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 5 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok guna mengurangi angka perokok anak serta perokok pasif. 9. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pengoptimalan pelaksanaan program Rute Aman Selamat ke dan dari sekolah. 10. Meminta kepada pemerintah untuk memberikan ruang bagi anak putus sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa ataupun pendidikan non formal bagi anak putus sekolah dengan masalah ekonomi. 11. Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan keaktifan forum anak kecamatan yang sudah ada sehingga dapat menjadi wadah yang efektif bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif. 12. Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan layanan perlindungan anak dengan menyediakan nomor telepon khusus pengaduan ramah anak yang aktif di Kabupaten Wajo. 13. Meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ini dalam kehidupan sehari-hari. 14. Meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap panti asuhan sebagai lembaga sosial yang memberikan bimbingan dan perlindungan bagi anak-anak. Ditetapkan di Sekam 2 Juni 2025
atas nama anak Kabupaten Wajo. Anak merupakan pelanggaran hak anak yang akan berdampak pada tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. 2. Mencegah terjadinya perkawinan anak, karena perkawinan anak memiliki dampak yang sangat memprihatinkan bagi tumbuh kembang anak. 3. Bertekad tidak akan menikah di usia dini dan menolak perkawinan anak. Masih golo-golo, majama-jolo, napa beti, stop perkawinan anak. Ditetapkan di Sengkang 17 November 2020 atas nama anak Kabupaten Wajo. Cara selanjutnya, penandatanganan MOU pencegahan perkawinan anak oleh Bupati Wajo, Kepolisian Resort Wajo, Pengadilan Agama Sengkang, dan Kementerian Agama Wajo. Berkenan dengan hormat kami undang Ayahanda Haji Andi Rosman SOS MM untuk naik ke panggung Pengadilan Penduduk dan Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Komitmen bersama pencegahan perkawinan anak Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di lapangan Merdeka, Jalan Mesti Raya Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Para pihak menyatakan komitmen bersama untuk pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan melalui 1. Penguatan kebijakan, koordinasi dan kolaborasi antar pihak baik pemerintah daerah, kementerian, lembaga struktural, mitra pembangunan, forum anak atau organisasi anak, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan media. 2. Penguatan kapasitas bagi anak, orang tua, pengasuh, dan stakeholder lainnya untuk pencegahan perkawinan anak. 3. Penguatan layanan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif. 4. Penguatan potensi dan sumber daya lainnya yang mendukung layanan perlindungan anak termasuk pencegahan perkawinan anak. 5. Penyediaan dan peningkatan fasilitas pendukung perlindungan anak di lingkungan pemerintah dan atau organisasi kemasyarakatan pemerhati anak. Upaya ini akan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing pihak. Demikian komitmen bersama ini
dibuat sebagai upaya pemenuhan kualitas hidup anak menuju pencapaian generasi emas pada tahun 2045. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping. Oke sih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah sehingga kita dapat hadir dalam acara ini, yaitu kampanye anak sehubungan dengan bulan tahun Hari Anak pada hari ini. Sebenarnya dilaksanakan di bulan Juli, tapi karena kondisi dan sesuatu hal sehingga baru hari ini kita laksanakan di tingkat Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, tentu pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita, karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita ini adalah generasi pelanjut yang menentukan kemajuan yang bisa melaksanakan kegiatan pembangunan di masa depan. Sehingga wajib hukumnya pada semua elemen, semua pihak untuk kita segera bagaimana memberikan yang terbaik pelayanan, perlindungan terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa nyaman, merasa terayomi, sehingga dia bisa merasa bahagia dan senang untuk bisa melanjutkan pendidikan, mendapatkan fasilitas, sehingga anak-anak generasi kita bisa menjadi anak yang cerdas. Sehingga oleh kesempatan ini saya menghimbau beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada kita semua. Yang pertama, bagaimana peningkatan keluarga terhadap anak-anak kita. Ini peran sangat kita butuhkan. Bagaimana peran orang tua terhadap anak-anak kita. Karena sekarang ini sudah memasuki masa digital. Jujur saya katakan, sekarang ini anak-anak kita dapat perlindungan menjadi orang tua adalah HP.
HP yang terkadang menjadi tempat curhat anak-anak kita. Dan saya mengharapkan adalah rasa kepedulian para orang tua untuk bagaimana membuat yang terbaik kepada anak-anak kita sebagai generasi pelanjut. Yang kedua, peningkatan peran sekolah. Peningkatan peran sekolah ini sangat kita butuhkan supaya anak-anak kita betul-betul mendapatkan layanan pendidikan kepada untuk anak-anak kita di masa depan kita. Yang ketiga adalah peran pemerintah dan lembaga terkait. Tadi saya mendengarkan pernyataan oleh perwakilan anak yang disampaikan kalau nggak salah ada 14 poin. Ada 14 poin yang harapannya ke pemerintah daerah. Tentunya memang tugas pemerintah daerah tentu memberikan sesuatu hal yang lebih kepada anak-anak kita, tetapi tentunya pemerintah daerah tetap berusaha maksimal. Walaupun kita kata bersama kondisinya seperti sekarang ini, tetapi saya kira tidak menjadi halangan untuk kita berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang keempat, peran aktif masyarakat sendiri. Ini yang sangat kita butuhkan. Artinya bahwa masyarakat tidak bisa terlalu cuek dengan kehidupan apa yang terjadi di lingkungan kita. Sekarang ini banyak hal, apalagi Kabupaten Wajo ini adalah pernikahan di bawah usia sangat tertinggi di Kabupaten Wajo. Ini barangkali kami mengharapkan kepada semua yang berperan, termasuk dari kementerian penyuluh, betul-betul menjadi perhatian. Tadi kita sudah dengarkan pernyataannya bahwa masih kola jolo, tomajam ajolo, kenapa dibuti. Ini 3 pernyataan bahwa kita berusaha bagaimana mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setelah itu kita mendapatkan pekerjaan, baru kita ikut berumah tangga. Beserta Ibu Wakil Tim Penggarap PKK Kabupaten Wajo untuk maju ke depan. Wakil.